Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan Ranisa dengan nomor induk mahasiswa 921990053 dari Universitas Negeri Makassar, yang mana sedang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya memprogramkan mata kuliah bisnis internasional. Oleh karena itu, untuk pemenuhan tugas, maka video ini dibuat. Video ini berisi mengenai penerapan bisnis model kanvas pada PT Unilever Indonesia. Video dan proposal ini dibuat berasal dari berbagai sumber, diantaranya makalah, jurnal, website, YouTube, dan sebagainya. PT Unilever Indonesia adalah anak perusahaan dari Unilever. PT Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeefabriken en Veelever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal van Nederlands Indië dengan surat nomor 14 pada tanggal 16 Desember 1933, terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasi Courant pada tanggal 9 Januari 1934 tambahan nomor 3. Dengan akta nomor 171 yang dibuat oleh Nyonya Kartini Mulyadi tertanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Dengan akta nomor 92 yang dibuat oleh Notaris Tuan Mudofir Hadi, SH, tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan nomor C2-1.4.9HT.01.04 TH.98 tertanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan di Berita Negara nomor 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Perusahaan ini mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM nomor SI-PM-PM-E-1981 pada tanggal 16 November 1981. Pada rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 24 Juni 2003, para pemegang saham menyepakati pemecahan saham dengan mengurangi nilai nominal saham dari Rp100 per saham menjadi Rp10 per saham. Perubahan ini dibuat di hadapan notaris dengan akta nomor 46 yang dibuat oleh Notaris Cindy Susilo SH 10 Juli 2003 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan nomor C-17533 HT.01.04/TH 2003. PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak, sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Sebagaimana disetujui dalam rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 13 Juni 2000 yang dituangkan dalam akta notaris nomor 82 yang dibuat oleh Notaris Cindy Susilo SH tertanggal 14 Juni 2000, perusahaan ini juga bertindak sebagai distributor utama dan memberi jasa-jasa penelitian pemasaran. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan keputusan nomor C-1/04/01/TH.2000. Perluasan PT Unilever Indonesia. Pada tanggal 22 November 2000, perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan perusahaan baru, yakni PT Anugrah Lever, yang bergerak di bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan kecap, saus cabai, dan saus-saus lain dengan merek dagang Bango, Parkiat, dan Sakura, dan merek-merek lain atas dasar lisensi perusahaan. Pada tanggal 3 Juli 2002, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Techem Research Berhad untuk mendirikan perusahaan baru,
yakni PT Teknopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan menggunakan merek dagang Demostos nomor pada tanggal 7 November 2003, Techem Research Berhad mengadakan perjanjian jual beli saham dengan Teknopia Singapore Pta Ltd yang dalam perjanjian tersebut Techem Research Berhad sepakat untuk menjual sahamnya di PT Teknopia Lever kepada Teknopia Singapore Pta Ltd. Dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada tanggal 8 Desember 2003, perusahaan menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia dari Unilever Overseas Holdings Limited. Akuisisi ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian jual beli saham antara perusahaan dan Unilever Overseas Holdings Limited pada tanggal 21 Januari 2004. Tanggal 30 Juli 2004, perusahaan digabung dengan PT KAI. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengelompokan saham. Perusahaan merupakan perusahaan yang menerima penggabungan, dan setelah penggabungan tersebut, PT KAI tidak lagi menjadi badan hukum yang terpisah. Penggabungan ini sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam suratnya nomor 740 3 Romawi PMA 2004 tertanggal 9 Juli 2004. Pada tahun 2007, PT Unilever Indonesia telah menandatangani perjanjian bersyarat dengan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Terbuka atau Ultra sehubungan dengan pengambilan aliran industri minuman sari buah melalui pengalihan merek buah Vita dan Gogo dari Ultra ke Unilever. Perjanjian telah terpenuhi dan Unilever dan Ultra telah menyelesaikan transaksi pada bulan Januari 2008. Visi, misi, dan tujuan PT Unilever Indonesia diantaranya visi, yaitu to become the first choice of consumer, customer, and community. Misi PT Unilever Indonesia yaitu 1. Menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Selanjutnya, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat, dan lingkungan hidup. Tujuannya adalah bahwa kesuksesan memerlukan standar tertinggi dari perilaku korporat terhadap setiap orang yang bekerja dengan kami, komunitas yang kami sentuh, dan lingkungan yang terdampak dari pekerjaan kami. Produk dan brand PT Unilever Indonesia. Unilever adalah salah satu dari perusahaan produsen produk makanan terkemuka di dunia. Semangat untuk memahami apa yang diinginkan dan diperlukan masyarakat dari makanan mereka dan apa yang mereka sukai membuat brand-brand Unilever menjadi pilihan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa produk Unilever banyak dikonsumsi di masyarakat, diantaranya yaitu Surf, Rinso, Buah Vita, Sunsilk, Taro, Pepsodent, Molto, Lifebuoy, Clear. Welcome to Unilever HPC Factory. The safety induction video is intended that each visitor can work safely and comfortably during their visits. And it is therefore essential that everyone on site is aware of the potential risk on a day-to-day basis. Upon entering the company area, there are standard procedures that you need to pass. Inspection is done to anticipate the entry of dangerous goods. Before entering the factory, you should inform your attendants to security department for registration and safety induction.
satu contohnya, untuk lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, maka Unilever membuat produk sesuai dengan cita rasa Indonesia, seperti kecap bango. Strategi Unilever has established system for handling emergency situations. For those of you who were there, you should aware of the company's safety regulations, such as evacuation routes, emergency procedures, and general site rules. Several hazards inside the factory. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat And in case of emergency situation, such as fires, toxic gas release, and earthquakes, will be directed to a secure location, namely Assembly Point 1, Assembly Point 2, and Assembly Point 3. Those who on the location of production hall, engineering maintenance, and offices will be directed to Assembly Point 1. Those who on the location of material and finished product store, utilities, and parking area of HPC liquid will be directed to Assembly Point 2. Those who are on the location of a material and finished product store, utilities, and parking area of HPC powder will be directed to Assembly Point 3. To deal with emergency conditions, the company has assembled a team that is named Emergency Response Team or ERT with some specific task. When the command center gives the signal of emergency conditions, area leaders began to deploy the ERT officers. No need to feel panic. The officer will direct you to safety locations. Officer who wear the yellow hat are the coordinator of evacuation team, while the officer who used the red hat was in charge for firefighter. Officer who used the green hat is the medical officer. The ERT officer will manage all of the evacuation and rescue locations. After the field commander declared safe, you can return to the area you want. Unilever HPC factory takes its responsibility to the safety, health, and sustainability very seriously. And we expect everyone who works throughout the company to do the same. Wherever we work and whichever job we will perform, our attitude towards safety, health, and the environment will have a big effect on both of us and the people we work with. Untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan kepada pemasok. Selanjutnya adalah strategi penjualan atau promosi. Di antaranya periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan secara pribadi, serta pemasaran langsung. Penerapan bisnis modal kanvas pada PT Unilever Indonesia, key partnersnya itu distributor, stakeholder, supplier bahan baku untuk menyiapkan bahan-bahan dalam membuat produk, terus juga jasa pengiriman barang, karena Unilever juga memiliki online store sehingga mereka membutuhkan jasa pengiriman barang, dan Google. Lalu untuk key activitiesnya itu memproduksi barang yang beragam dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui seperti apa sih yang dibutuhi masyarakat, lalu mencari bahan baku berkualitas walaupun harganya rendah, tapi Unilever ini produk-produknya memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya memproduksi produk yang inovatif dan menjadi penyedia bahan baku. Lalu tadi jasa pengirim barang itu dia memiliki aktivitas untuk melaksanakan pengiriman barang entah keluar kota, keluar negeri, atau dalam kota, dalam negeri gitu. Dan Google itu mengembangkan teknologi yang digunakan secara berkala. Selanjutnya ada key research. Kuncinya yaitu karyawan, terus tentu suatu perusahaan pasti membutuhkan karyawan karena Unilever ini termasuk perusahaan besar, jadi mereka tidak akan mampu kalau melakukannya sendiri tanpa karyawan.
Lalu teknologi, dengan berkembangnya zaman sekarang, teknologi sangat amat berperan penting di suatu perusahaan. Lalu juga ada human resource, infrastruktur atau toko, perlengkapan dan bahan baku. Selanjutnya ada value proposition. Tentu semua orang tahu bahwa produk Unilever itu berkualitas dengan harga yang tidak terlalu tinggi, harga terjangkau lah istilahnya. Jadi harganya itu berkualitas tinggi, terus bervariasi juga produk-produknya, terus dilihat dari servis yang diberikan juga baik dan responsif, serta operasionalnya di perusahaan Unilever ini berkualitas serta disiplin dan berbasis online serta offline. Selanjutnya ada customer relationship. Tentu itu adalah salah satunya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, terus juga ada TikTok, Line, Facebook. Terus customer relationship-nya itu melaksanakan ekspor untuk memasarkan produk. Selanjutnya ada customer segment. Itu bisa digunakan oleh anak-anak, remaja, masyarakat umum, dewasa, dan investor, atau dengan kata lain dapat digunakan oleh semua kalangan, semua pihak. Lalu untuk channel atau salurannya itu diantaranya penjualan online seperti melakukan penjualan di Shopee, Lazada, website, dan lain-lain, serta penjualan offline di supermarket besar seperti Hypermart, Transmart, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cost structure. Di antaranya itu biaya bahan baku, biaya operasional yang terdiri dari gaji karyawan, sewa, transportasi, administrasi, serta biaya alat produksi. Lalu untuk revenue stream-nya itu melalui dari penjualan produk, profit dari iklan, serta dari branding. Sebelum ke analisis SWOT PT Unilever Indonesia, ada baiknya kita untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Struktur organisasinya dapat dilihat pada video kali ini atau pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah analisis SWOT PT Unilever Indonesia. Diketahui bahwa kekuatan atau strength-nya itu meliputi banyak hal. Yang pertama, strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model yang dapat menarik konsumen. Terus selanjutnya itu ada PT Unilever itu gencar di misi sosial sehingga kedekatannya dengan konsumen itu dapat terus terjaga. Terus selanjutnya itu pemimpin pasar consumer goods di Indonesia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Yang kelima, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, software, and ice cream. Selanjutnya, perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjual. Lalu, PT Unilever ini tuh memiliki banyak jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya itu bisa ke daerah-daerah itu dapat terlayani dengan baik, jadi merata. Lalu juga memiliki moto Operation Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Selain kekuatan, pasti perusahaan memiliki kelemahan atau weakness. Yang pertama, Unilever itu memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan. Di antaranya itu, pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang memiliki agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan itu berbeda-beda. Yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen, SDM, keuangan, dan lain-lain itu dengan departemen lini produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Yang kedua, kelemahannya yaitu rendahnya respon pasar
terhadap produk-produk tertentu. Lalu jumlah karyawannya yang tambun, terus birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Selanjutnya, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Terus juga ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu yang membuat masyarakat tuh kayak ragu untuk menggunakannya. Apalagi masyarakat Indonesia itu mayoritas beragama Muslim. Terus mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah dan pertumbuhan omset penjualannya itu di bawah rata-rata industri. Itu kelemahan dari PT Unilever Indonesia. Lalu Unilever juga pasti punya peluang atau opportunity. Apa aja sih? Yang pertama itu stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia. Terus juga pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Selanjutnya, tingginya kepuasan konsumen. Itu dapat dilihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara memproduksi kosmetik yang baik. Terus luasnya potensial market sekitar 250 juta, tepatnya 122.527.186 laki-laki atau 49,91% dan 50,1% untuk perempuan. Selanjutnya yaitu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Dan yang terakhir adalah tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods 83%. Untuk ancamannya atau threats-nya itu ada beberapa. Yang pertama, adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang dibebankan oleh kenaikan harga minyak dan sebagainya. Terus juga tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk-produk luar negeri, adanya campaign against Unilever oleh Greenpeace akibat penggundulan hutan yang membahayakan komunitas orang hutan, adanya pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever, dan yang terakhir yaitu produk pesaing dengan harga lebih rendah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, lalu kesimpulan apa sih yang dapat dicapai? Yaitu kesimpulannya, PT Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeefabrieken N.V. dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Terus juga produk-produk dan brand Indonesia itu ada banyak. PT Unilever Indonesia kan itu punya banyak banget produk dan brand. Terus karena kesetiaan pelanggan menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Nah, tadi itu juga dilakukan analisis pada bisnis model kanvas di PT Unilever Indonesia. Jadi, pada customer segment, Unilever menggunakan dasar analisa karakteristik konsumen dan tanggapannya. Pada PT Unilever Indonesia, segmen pelanggan mencakup semua kalangan umur, seperti anak-anak, remaja, dewasa. Terus selain analisis bisnis model kanvas, juga tadi ada analisis SWOT terhadap PT Unilever Indonesia. Diketahui bahwa Unilever memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan penghasil produk kebutuhan kontinual masyarakat lainnya. PT Unilever selalu berinovasi dalam menciptakan sebuah produk serta terus melakukan pengembangan terhadap produk yang telah ada, sedangkan perusahaan lainnya cenderung mengikuti produk-produk yang sudah ada dan booming sebelumnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.